Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih masuk di dalam teks pidato persuasif sampai nanti kalian akan membuat eh, pidato persuasif berdasarkan struktur-strukturnya. Yang akan dipelajari di dalam teks pidato persuasif adalah mengidentifikasi informasi dan menelaah struktur dan kebahasan apa saja yang ada di dalam teks pidato persuasif. Nah, sebelumnya dulu, apa sih pidato? Pidato itu adalah penyampaian uraian secara lisan. Maksudnya apa? Eh, Kalian pasti tahu kalau berpidato itu seperti apa. Jadi informasi-informasi itu disampaikan secara lisan. Atau pidato juga disebut dengan orasi. Nah, orang yang berpidato dinamakan orator. Bagaimana cara berpidato yang baik? Nah, cara berpidato yang baik adalah dengan objektif. Apa itu objektif? Objektif itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya, kalau misalnya kalian mau menyampaikan pidato itu harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dan penyampaiannya harus jelas dan mudah dimengerti. Kemudian hidup dan menyenangkan, memiliki tujuan yang jelas dan menciptakan klimaks atau ini biasanya tergantung pada temanya. Dan yang terakhir adalah berisi hal yang mengejutkan. Ini sebenarnya gunanya untuk membuat penonton atau pendengar itu lebih menarik. Nah, apa yang harus dipersiapkan dalam berpidato? Tentunya menentukan topik. Misalnya, kalian disuruh berpidato. Nah, kalian harus menentukan dulu topiknya apa. Pidato apa yang mau kalian sampaikan. Misalnya, tentang kebersihan. Maka topiknya adalah kebersihan. Kemudian yang kedua adalah menentukan maksud pidato. Kalau temanya kebersihan, otomatis maksudnya adalah supaya pendengar atau penonton bisa melakukan kebersihan sesuai dengan sampaikan dalam pidato. Kemudian menganalisis situasi dan pendengar. Ini maksudnya adalah kalian ini ketika berpidato ini lokasinya tuh ada di mana? Di indoor atau di outdoor? Kemudian apakah pendengarnya sedikit atau banyak? Kenapa harus diperhatikan? Ini untuk mempersiapkan ke peralatannya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya di dalam ruangan, misalnya cuma di kelas, terus kemudian pendengarnya cuma 20 orang, kan gak mungkin kalian pakai mikrofon. Jadi cukup dengan suara biasa aja tanpa mikrofon. Nah, kalau misalnya kayak kalian berpidato di lapangan luas, orangnya banyak, itu kan juga gak mungkin kalian menyampaikan pidato tanpa mikrofon, juga harus diperhatikan. Kemudian kalian menyampaikan pidato di depan orang-orang yang seperti apa. Kalau anak-anak pasti bahasa yang digunakan pun akan berbeda dengan kalau kalian berpidato di depan guru-guru atau misalnya orang-orang dewasa. Jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian memilih dan menyempitkan topik itu supaya tidak terlalu banyak yang dibicarakan. Jadi kalau topik dengan kebersihan, kebersihan itu kebersihan apa? Kebersihan kelas misalnya, atau kebersihan lingkungan rumah dan sebagainya. Jadi harus lebih dipersempit lagi supaya maksudnya itu tersampaikan. Kemudian mengumpulkan bahan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian membuat kerangka uraian pidato. Jadi nanti kita akan belajar strukturnya dulu, baru nanti bisa membuat pidato. Kemudian menguraikan atau mengembangkan secara mendalam dan sampai ke berlatih pidato. Karena ngomong di depan orang banyak itu bukan hal yang mudah, jadi perlu latihan berkali-kali. Tujuan pidato itu gimana? Tujuan pidato itu ada beberapa. Yang pertama adalah informatif atau memberikan informasi. Yang kedua inspiratif, yang sifatnya adalah menginspirasi atau memotivasi orang supaya mereka merasa memiliki motivasi yang lebih baik. Kemudian persuasif atau membujuk. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti, yang sifatnya adalah membujuk atau mempengaruhi pendengar untuk melakukan apa yang dilakukan atau apa yang disampaikan oleh si orator tersebut. Dan yang terakhir adalah hanya yang bersifat memerintahkan atau menginstruksi. Misalnya kepala sekolah mengumpulkan kalian, terus kemudian kepala sekolah berpidato di hadapan kalian untuk melaksanakan kerja bakti. Itu nama instruksif. Nah, tujuan pidato persuasif itu yang pertama adalah tanggapan. Artinya misalnya kalian belum tahu informasi tersebut.
setelah kalian dengarkan pidato jadi punya tanggapan atau punya pendapat lain. Jadi jadi ternyata seperti ini. Kalau penguatan tanggapan, misalnya kalian udah tahu nih uh, tentang tentang kebersihan yang tadi disampaikan. Kemudian setelah mendengarkan pidato tersebut, kalian makin mantap dengan pendapat kalian. Itu namanya penguatan tanggapan atau pengubahan tanggapan. Kadang kita kalau misal punya pendapat itu kan kadang suka berubah. Nah, perubahan pendapat kita itu bisa dipengaruhi salah satunya dengan mendengarkan pidato orang lain. Kemudian metode berpidato itu ada macam-macam. Yang pertama adalah spontanitas. Spontanitas itu kalau misalnya kalian menghadiri acara terus kalian disuruh berpidato tanpa persiapan apapun. Nah, jadi kalau metode spontanitas itu untuk yang orang biasa sudah berbicara di depan umum. Kemudian metode menghafal, kalian benar-benar menghafal dari awal sampai akhir. Kemudian metode naskah ini naskah pidato dipersiapkan dulu, kemudian nanti apakah menggunakan metode menghafal atau metode ekstemporan. Kalau metode ekstemporan, kalian tidak menghafal, tapi kalian hanya menyiapkan poin-poin penting yang ada di dalam pidato kalian. Jadi kalau menghafal itu dari awal sampai akhir sama persis, tapi kalau ekstemporan, kalian hanya menyiapkan poin-poin penting, kemudian ketika berpidato, kalian langsung mengembangkan sendiri poin-poin yang kalian buat. Ciri-ciri pidato persuasif yang pertama adalah bersifat mendorong atau mengajak. Kenapa? Karena persuasif itu kan artinya mendorong atau mengajak. Kemudian reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi supaya pendengar atau penonton itu bisa melakukan atau terdorong untuk melakukan apa yang kalian sampaikan di dalam di dalam pidato. Nah, yang terakhir adalah di dalam pidato, otomatis kalian kan harus membuat teksnya dulu. Nah, di dalam membuat teks pidato harus memperhatikan beberapa struktur. Yang pertama adalah struktur pembukaan. Di dalam struktur pembukaan ada salam pembuka, misalnya Assalamualaikum dan sebagainya. Assalamualaikum, selamat pagi dan sebagainya. Kemudian masih di pembukaan ada namanya ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan misalnya yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati para guru, yang saya sayangi teman-teman sekalian, misalnya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah ucapan syukur. Ucapan syukur misalnya marilah kita panjatkan puji dan syukur dan sebagainya. Jadi di dalam pembukaan itu ada juga 3 poin. Tadi yang pertama adalah salam pembuka, yang kedua adalah ucapan penghormatan, yang ketiga adalah ucapan syukur. Nah, setelah pembukaan harus ada isi. Isinya ya berupa topik yang kalian sampaikan. Misalnya tadi topiknya adalah pendidikan atau kebersihan. Lebih disempitkan lagi misalnya kebersihan kelas. Maka di dalam isi harus memuat tentang topik kalian, yaitu adalah kebersihan kelas. Kalian jelaskan kebersihan itu seperti apa, kemudian contoh kebersihan kelas itu seperti apa, dan sebagainya. Setelah menyampaikan isi, masuk ke penutup. Nah, di penutup juga ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya berupa kalimat persuasif. Kalau tadi misalnya topiknya adalah tentang kebersihan kelas, kesimpulannya maka bisa menjadi untuk itu marilah kita menjaga kebersihan kelas agar ketika belajar kita bisa menjadi lebih konsentrasi. Itu misalnya. Kemudian ada permintaan maaf. Pidato yang baik itu adalah pidato yang juga berisi kerendahan hati. Misalnya permohonan maaf. Misalnya, sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Atau mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan gelar, atau mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata-kata. Itu namanya permintaan maaf. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Salam penutupnya misalnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi dan sampai jumpa. Itu juga termasuk dalam salam penutup. Jadi di dalam struktur pidato itu harus memperhatikan ketiga hal ini, pembukaan, isi, dan penutup. Dalam pembukaan ada salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Sementara di penutup ada kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup.
Setelah ini kalian kerjakan membuat pidato tapi berdasarkan struktur-struktur yang akan saya pecah menjadi beberapa bagian. Nanti akan saya berikan linknya.